당신의 귀문을 도둑질하려 하심. Di awal film, diperlihatkan sekelompok bandit yang terdampar di laut. Setelah beberapa saat, datanglah sebuah kapal besar dan seorang wanita cantik seperti bidadari. Dan itu adalah khayalan Muji yang ternyata itu awal mula mereka bertemu. Hairang adalah seorang kapten wanita yang memimpin kapal perompak yang akan merampok dan menjarah kapal pedagang Jepang yang lewat di sana. Ia adalah kapten yang pintar. Ia menjadikan kapalnya seperti kapal nelayan agar tidak dicurigai oleh kapal lain. Namun, hanya ada satu orang yang bandel kepadanya, yaitu Hamuchi, pria ahli pedang yang pernah menjadi kesatria Goryeo. Setelah sekian lama akhirnya menemukan mangsa, terlihat kapal Jepang yang melintas di dekat mereka, dan sang kapten pun segera memerintahkan untuk menjarah kapal tersebut. Setelah kapal mereka mendekat, mereka pun menyerang. Namun karena terlalu bersemangat, Mochi, orang yang gegabah, malah terlihat konyol dan mencoba menyerang sendirian. Muji yang merupakan pendekar pedang terbaik ternyata bukan omong kosong. Ia mampu mengalahkan pasukan Jepang sendirian. Lalu kapten kapal Jepang itu langsung diinterogasi oleh Hairang. Anak buah yang lain kecewa karena setelah mengobrak-abrik isi kapal, ternyata tidak ada barang istimewa atau makanan enak. Lalu seorang anak membocorkan informasi tujuan mereka adalah untuk mencari harta karun. Mendengar hal itu, Kapten Hairang pun senang. Setelah perundingan, akhirnya Hairang memutuskan untuk menuju harta karun tersebut yang berada di pulau terpencil. Setelah sampai di pulau tersebut, Hairang dan Muji masih berselisih karena di kapal itu ada dua kubu, Hairang sebagai kapten dan Mochi sebagai kepala bandit. Saat rombongan Mochi maju, tiba-tiba gerombolan sapi menuju mereka. Naasnya, Mochi yang paling depan terseruduk sapi liar dan jatuh ke tebing. Tak disangka tanduk yang menyangkut di tubuhnya adalah peta menuju harta karun. 아예 놀러 앉을 거라고는 생각 못했다. 뭐 떠나라는 거냐? 에이! 어이! 나를 부하로 거느려? 해적단의 단주 역시 둘이 될 수 없다. 누가 나와 함께 의로운 길을 걷겠는가? 안녕하시오. Di sisi lain, pasukan pemberontak mengarahkan pasukannya untuk memburu harta karun kerajaan Goryeo terdahulu yang hilang di laut lepas. Saat malam, ketika semua terlelap,
ada sebuah kejadian yang ternyata Mochi berhasil mengambil gading itu bersama Mai. 혹시 이 새끼가 한편 Karena kebodohannya, ia malah dihianati oleh Mai dan tersebar bahwa Mai akan menjual peta tersebut ke salah satu pejabat negara. 귀한 물건이 있어 왔어. 검소하게 1만 냥 황금 보물로 안내하는 보물지. Dan untungnya Hairang datang dan kembali merebut gading tersebut. 나는 고려 왕국의 마지막 공주. 나는 왜? Saat kembali, Hairang juga membawa seorang putri bernama Haegum, putri terakhir kerajaan Goryeo, untuk ditawan. 진정한 두목은 부하를 먼저 보내지 않아? 오, 다만 넘기면 죽이지 않기로. 쌀쌀 맞을 때가 제일 예뻐. Dari beberapa petunjuk, peta tersebut tidak ada yang bisa menunjukkan lokasi spesifik di mana harta karun berada, karena hanya perwira tinggi yang bisa membacanya. 휩쓸렸다 빠져나오니까 아무도 없다는 거지. 난에 배를 대고 돼지 10마리만 잡아. Kemudian mereka berangkat, namun tidak semua awak kapal ikut. 바다 아래 흐르는 Di tempat 강은 lain, 끝을 알 수 없어. pasukan pemberontak juga menuju lokasi yang sama dengan mereka, namun berbeda jalan. 여기서 강물을 탄다. Untuk sampai ke tempat tujuan, mereka harus menyelam laut. Lautan yang mereka lewati terkenal dengan arus bawah laut yang sangat kuat. Tanpa berusaha berenang pun mereka akan tersedot. Mereka berhasil menemukan beberapa peti perak, tapi Mochi kecewa karena tidak mungkin jika harta karun Goryeo hanya berisi tumpukan perak saja. 그 금절편이 몇 탕이나? 실에 내방고를 가득 채웠다. Saat Mochi menemukan bendera Goryeo, tiba-tiba terdengar suara meriam. Mai yang melihat bendera itu melihat petunjuk di mana harta karun itu berada, yaitu di Pulau Inazuma. Pertarungan pun terjadi. 어머지. 또 분수에 넘치는 것을 탐한다면 짐승만도 못한 Mochi 놈이 dan 왕은 rombongan 무슨 왕? akhirnya berhasil kabur dan berhasil membawa beberapa peti perak. Namun, kaki Mochi malah tersangkut dan lalu Hairang pun menyelamatkannya. Hairang yang kehabisan nafas pun pingsan, namun tiba-tiba ada paus raksasa melahap mereka. Semua awak kapal bersedih karena kehilangan kapten mereka. 좋은 데 가셨을 Tidak lama kemudian, paus memuntahkan Mochi dan terpental kembali ke kapal, lalu diikuti oleh Hairang. Kapten Hairang tahu bahwa bendera yang pernah ia lihat sebelumnya adalah sebuah peta dan memerintahkan untuk putar balik. Tiba-tiba Haegum mengatakan kalau peta itu ada pada Mai. Namun ternyata bendera itu jatuh saat melarikan diri. Untungnya Mai tahu di mana lokasi harta karun berada, yaitu Pulau Inazuma atau Pulau Petir.
이 수천 번씩 번개 구름이 휘몰아치는 생지옥도 그런 지옥이 없지. 활용포라고 하더라. 응? 해적놈들. 형님. Hairang pun memaksa Mai untuk menunjukkan jalannya. Namun Mai memberikan syarat, ia meminta menjadi kapten sementara hingga harta karun ditemukan. 안주자를 원하는구만. 이대로 구멍만 Keesokan harinya Mai pun menjadi kapten dan Hairang turun jabatannya sebagai tukang masak bersama Mochi. Namun, masakan yang dibuat Hairang ternyata hanya Mochi yang mengatakan itu enak dan memujinya. 오빠. 어? 어? 어때? 아니 손맛 좋은 줄 알고 있었는데. 야 이거 씨 단주님 돈 Bu Hengsu yang juga menemukan peti itu juga mulai mencari teka-teki yang tertulis dari bendera dan membawa pasukan yang sudah dilengkapi senjata meriam. 바닷물이 끓어오릅니다. 어서 돛을 접어야 해. 아직 아니야. Singkat cerita, kapal Hairang pun hampir sampai. Namun sebelum ke tempat tujuan, mereka harus melewati rintangan. Setelah badai besar berlalu, mereka pun melihat Pulau Petir. Karena tak ada pilihan, mereka pun menuju ke puncak petir yang terlihat. 지도도 없는데. 뭐? 여긴 바다가 아닌 육지. Di sisi lain, pasukan Bu Hengsu ternyata sudah sampai di pulau tersebut. 구나 용기는 어둠에 감춘다. Di sini, Mochi memutuskan akan memeriksa terlebih dahulu sebelum semua pergi ke puncak gunung. Sesampainya di sana, ternyata Bu Hengsu dan anak buahnya juga datang ke tempat itu. 주상 전환을 Mereka harus tepat mencabut tombak karena kalau salah akan terkena ranjau. Di setiap tombak tertulis nama-nama para jenderal Goryeo yang sudah tewas. Mochi dan Bu Hengsu pun memikirkan hal yang sama. 형님 기관. 됐다. 역시 저거였어. Di tempat lain, Mai dan yang lain juga menemukan tanda-tanda harta karun saat ada seekor pinguin keluar dan membawa sebuah kepingan emas. 지금 새한테 묻는 겨? 세상 천지에 황금을 탐하는 Sementara itu, Hairang yang tersadar bahwa perahu yang mereka tinggali dihujani meriam oleh pasukan pemberontak. Dan Mochi juga sudah ketahuan keberadaannya dan akhirnya pertempuran dari berbagai sisi pun terjadi. Kapten Hairang pun mengarahkan pasukannya kembali ke kapal, sementara para bandit menyusul ke puncak gunung membantu Mochi. 내가 단준데. 황금 찾으러. Saat Mochi melawan pasukan pemberontak, Bu Hengsu hanya menemukan sebuah topeng di dalam kotak. Terjadilah perebutan topeng dan dimenangkan oleh Mochi. Seketika itu, para bandit datang untuk menyelamatkan Mochi, padahal Mochi baru akan kabur setelah mendapatkan topeng. 진짜 손발 안 맞아 진짜. 이 도깨비 탈이 필요하냐? Di saat orang-orang berjibaku perang, hanya Mai yang masih saja sibuk dengan pinguinnya. 머리를.
hingga ia kebawa ke air dan topeng yang menjadi perebutan jatuh lalu mengenai kepalanya. Setelah masuk ke dalam goa, Mai menemukan kapal berisi penuh dengan emas. Namun tak mudah untuk membawa kapal itu karena ia diserbu ratusan pinguin yang kini menyerangnya. Pertarungan dua kubu membuat kapal porak-poranda, namun di pihak pemberontak tidak peduli sama sekali. Dan akhirnya Mai berhasil membawa kapal keluar dan menyelamatkan teman-temannya. 바다 동굴에서 수많은 용들과의 사투 끝말이었는데 3,872마리. Tiba-tiba air laut membentuk gelombang besar dan menghisap kapal mereka. Hairang lalu memerintahkan untuk menarik layar kapal agar tidak melawan angin. Akhirnya kapal mereka pun berhasil lolos dari maut. Di atas gunung, Mochi masih bertarung dengan Bu Hengsu. Namun saat Mochi akan kalah, Mochi berhasil memanfaatkan petir dengan pedangnya dan Bu Hengsu pun tewas. Akhirnya dua kubu perompak dan bandit menikmati kemenangan dan harta karun. Setelah beberapa hari kemudian, Mochi memutuskan untuk tetap di kapal bersama Hairang. 섬 저기 있잖아. 저기 섬이냐? 암토지? 아 대놓고인데 저기보다 안전한 곳은 없어. 아직 대답 안 했다? 제일검 저승길도 함께 가지.